Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian selalu dimudahkan dalam memahami materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Oke, anak-anakku semua. Di sini Ibu akan menyampaikan materi. Perhatikan baik-baik. Perhatikan secara ikhlas agar kalian selalu diberikan kemudahan gitu dalam memahami materinya. Di sini akan Ibu bahas yaitu tentang kejadian majemuk. Apa sih kejadian majemuk? Kejadian majemuk merupakan kejadian yang terbentuk dari dua atau lebih suatu kejadian. Nah, untuk kejadian majemuk karena minimal ada dua kejadian, kalau satu kejadian itu berarti dia bukan majemuk ya. Minimal ada dua suatu kejadian, berarti yang berhubungan dengan matematika ketika ada kejadian majemuk tersebut berhubungan dengan irisan dan gabungan. Tentu kalian sudah mempelajarinya waktu dulu di SMP, simbol irisan itu seperti apa, gabungan seperti apa. Di sini Ibu akan mengulanginya lagi. Untuk irisan itu disimbolkan dengan ini ya. Nih, N. Seperti N, setengah lingkaran gitu ya. Nah, itu disebut dengan irisan. Kalau gabungan itu simbolnya adalah U. Oke. Bisa dikatakan irisan itu ketika ada yang sama antara di kejadian yang ke-1 dengan kejadian yang kedua. Kemudian kalau gabungan, namanya gabungan pasti campuran semuanya gitu ya. Itu disebut dengan gabungan. Kalau N itu adalah irisan. Kita ke aturan penjumlahan dalam peluang. Di sini di aturan penjumlahan, di sini kita misalkan nih anggota A-nya itu merupakan kejadian yang muncul bilangan ganjil. Di sini ada sebuah dadu dilemparkan sekali, ya kan? Dadu itu ketika sebuah dadu matanya berarti dadu itu ada 6. 1 2 3 4 5 6. Kemudian yang diminta di syarat yang A, kejadian yang pertama itu kita simbolkan A, yang kedua itu kita simbolkan B gitu ya. Kejadian yang A yang diminta adalah angka ganjil. Berarti dari semesta yang kita pelajarin lalu, semesta itu adalah semua anggota. Anggota dari dadu itu ada angka berapa aja gitu ya. Yang diminta ganjil kan tadi ada angkanya 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Angka ganjil berarti yang termasuk adalah angka 1, angka 3 dan angka 5. Oh, ini berarti anggota A. Kemudian yang syarat yang B, kejadian B itu adalah angka prima. Angka prima itu angka yang bisa dibagi 1 dan angka itu sendiri gitu ya. Berarti di sini angka 2, angka 3 dan angka 5. Oke, kita bikin lingkaran. Adakah di sini angkanya yang sama? Sebenarnya tidak harus ya, lingkaran ini cuma mempermudah aja gitu ya. Nah, di sini di antara anggota A dan anggota B adakah angka yang sama atau anggota yang sama? Di B ada angka 2. Apakah di A ada angka 2? Oh, tidak. Di B ada angka 5, angka 3. Di A apakah ada angka 3? Iya, ada. Di B ada angka 5, di A ada angka 5 juga. Oh, berarti irisannya ada di sini irisan. Irisan tadi simbolnya apa? Irisan itu adalah N. Berarti ANB. Ini sebenarnya dibacanya bukan N ya. Ini dibacanya adalah irisan ANB. ANB-nya ketemu tadi berapa? Yang di tengah-tengah ini nih, irisan itu. Irisan itu pertemuan antara keduanya yang sama itu berapa? Berarti angka 3 dan 5. Oh, berarti anggota ANB-nya ada 3 dan 5. N-nya, N itu adalah jumlahnya gitu ya. Kayak NS, S-nya adalah 1 2 3 4 5 6, NS-nya berarti berapa totalnya? Ada 6. Nah, di sini ANB-nya berarti ada 2 gitu ya. Kemudian kalian cari lagi U-nya. U itu adalah gabungan gitu ya.
Untuk gabungan antara anggota A dengan anggota B, yaitu ada gabungan nih, ada angkanya berapa? Ada angka 1, ada angka 2, angka 3, 4-nya nggak ada, 5. Berarti ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 5. Kita tulis gabungannya 1, 2, 3, 5. Berarti N, A, U, B, U itu adalah gabungan. Totalnya ada berapa di sini? Ada 4. Nah, karena berhubung di sini ada N-nya, kalau ada N atau irisan itu berarti kejadian tidak saling lepas. Kok bisa tidak saling lepas? Karena ada yang sama. Dari bulatan aja sini udah kelihatan. Dia kan ada angka yang sama di tengah ini. Intinya kan kedua lingkaran ini ada yang menyatu gitu kan, karena ada irisannya. Berarti kejadian ini berarti tidak saling lepas karena lingkarannya itu ada yang ngegabung gitu. Kalau kejadian tidak saling lepas, ciri-cirinya ada N-nya di sini, gitu ya. Ada irisannya. Rumusnya apa, Bu? Rumusnya P sama P A U B sama dengan PA plus PB dikurang PANB, gitu ya. Ini untuk kejadian yang tidak saling lepas. Kalau kejadian yang saling lepas itu hanya PAUB sama dengan PA ditambah PB, gitu ya. Ini belum langsung kita kerjakan, belum. Di sini baru ciri-cirinya aja gitu ya. Nah, selanjutnya dibahas di sini nih, yang tadi. Ini contoh yang nomor 1 gitu ya. Sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang muncul angka prima atau genap. Ketika di sini kan ada dua syarat, syaratnya angka prima dan angka genap. Yang pertama kita misalkan A, yang kedua kita misalkan B, gitu aja ya, nggak usah bingung. Jadi di sini ada dua syarat gitu ya. Berarti yang A ini kan dadu dilempar, sebuah dadu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya angkanya cuma. Kecuali kalau dua buah dadu berarti kita harus bikin tabel gitu ya. Angka prima berarti 2, 3, 5 gitu. Ketemulah di sini PA-nya. PA itu adalah NA per NS ya. Di sini langsung aja karena nggak Ibu tulis gitu ya. Cara nyari peluang A. A-nya kan kamu udah tahu di sini 2, 3, 5. Berarti kan harusnya di sini itu ketemulah NA-nya gitu ya. Di sini NA-nya adalah 3. NA itu total dari A 1, 2, 3. Berarti per NS-nya karena satu buah dadu berarti NS-nya adalah 6. Berarti 3 per 6. Boleh disederhanakan, boleh tidak, terserah kalian. Gak usah disederhanakan gak apa-apa karena nanti di sininya harus sama penyebutnya. Kemudian kejadian yang kedua, kejadian yang B, angka genap. Angka genap itu berarti kan 2, 4, dan 6. Oh, ada 3 juga nih di sini. Berarti PB-nya adalah 3 per 6. Sampai situ kalian harus tahu apakah dia ada irisannya atau enggak gitu ya. Ada irisannya atau tidak. Di sini ada angka yang sama. Oh, ada nih di sini angka 2 yang sama nih. Gitu ya. Berarti di sini irisannya ada nih. Irisannya angka 2 tok. Berarti NA irisan B gitu ya. Berarti totalnya cuma ada 1. Berarti kamu harus nyari nih P ini kan peluang. Kalau tadi kan per 6 ya, tinggal per 6 semua gitu. Berarti karena di sini ANB-nya itu cuma ada 1, berarti 1 per 6 gitu. Paham ya? Kita masuk rumus. Kalau yang ada irisan ya berarti di sini dikurangi PANB. Berarti 1 per 2 ditambah 1 per 2 dikurang 1 per 6, atau bisa juga 3 per 6 ditambah 3 per 6 kan 6 per 6. 6 per 6 dikurangi 1 per 6 itu ada 5 per 6. Kalau penjumlahan atau pengurangan pecahan itu penyebutnya harus sama. Kemudian contoh yang kedua itu misalkan A dan B adalah dua kejadian tidak saling lepas. Tentukan nilai PB. Nih, kejadian tidak saling lepas. Kalau tidak saling lepas berarti ada N-nya atau tidak? Iya, ada N-nya gitu ya. Tentukan nilai PB jika PA-nya 0,4, PAUB 0,8, PANB-nya 0,34. Tinggal masukin ke rumus kalau seperti ini gitu ya.
Berarti 0,87 sama dengan PAUB-nya ini udah diketahui, PA-nya adalah 0,45, PB-nya yang ditanyakan, kemudian PANB-nya 0,34. Nih, angka dikumpulin sama angka dulu ya. 0,45 dikurang 0,34, ketemulah di sini 0,11. Berarti kita rubah, kumpulkan sebelah kiri, berarti jadi min, ketemulah PB-nya adalah 0,74 gitu ya. Oke, cukup ini aja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya, gitu ya. Misalkan di sini nih nanti ada soal yang tidak sama, misalkan di sini ya, tidak ada angkanya sama. Berarti tahap ini tidak perlu dikerjakan, gitu. Ketika tidak ada angkanya yang sama, dan rumusnya pun ini tidak dipakai nih di sampai sini, min PANB-nya tidak. Karena itu kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas rumusnya hanya sampai sini saja gitu ya. Oke, akhir kata dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.